Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya, Yulia Kamila, dalam program kesayangan kita, di program Ikhwal Jam'iyah tentunya. Dan alhamdulillah pemirsa, kita pada kesempatan kali ini kita punya tema yang luar biasa, yakni tema kita adalah PBNU buka beasiswa ke Maroko. Ini tema kita, dan juga telah hadir di ruang virtual narasumber kita Muhammad Iqbal, MA, merupakan PIC beasiswa Maroko PBNU. Segera kita sapa. Assalamualaikum Gus Iqbal. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Gus? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, dengan saya Yuli Gus, ini bisa disampaikan terkait dengan tema kita PBNU buka beasiswa ke Maroko. Ini beasiswa ini mulai kapan ya Gus? Artinya apakah sudah lama program ini? Baik, terima kasih Mbak Ya. Yuli. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Terkait beasiswa PBNU, ini perlu juga kita flashback ya, bahwa beasiswa PBNU ini tentu kalau tidak salah mulai dari tahun 2011, kemudian kita mengalami vakum selama 2 tahun, yang pada akhirnya baru kembali dibuka pada tahun 2021-2022. Jadi dari rentan 2010-2011, kemudian mungkin terakhir itu 2016 atau 17 ya, saya kurang pasti waktunya karena waktu itu saya masih merokok. Tapi alhamdulillah pada tahun 2022 itu kemudian PBNU kembali membuka program beasiswa yang dalam hal ini bekerja sama dengan Wizaratul Awqaf. Wizaratul Awqaf itu Kementerian Wakaf di Maroko. Tentu ini perlu juga Yuli dan bahwa PBNU dan beasiswa yang ada di PBNU itu berbeda dengan beasiswa yang ada di Kementerian Agama. Bedanya apa ini Gus? Jalur resmi itu hanya jalur Kementerian Agama dan PBNU. Ini perlu dipahami. Jadi selain daripada dua itu, mungkin beasiswa, tapi beasiswa dari lembaganya atau dari pihak lain. Jadi perlu diketahui bahwa kuliah di Timur Tengah itu semuanya tidak berbayar. Mesir dan Maroko ya. Mereka yang berkategori beasiswa adalah mereka yang mendapatkan syariah, mendapatkan bulanan dari pihak kerajaan Maroko. Nah, kalau Kementerian Agama itu yang dari kuota yang membeli beasiswanya itu dari AMSI. Jadi AMSI itu perwakilan dari kerajaan Maroko, dan itu seperti di Indonesianya, kampusnya itu di kampus-kampus yang seperti kampus UI, seperti kampus yang lainnya. Nah, di sana itu tentu berbeda dari proses perekrutan. Kan banyak yang nanya, kenapa di jalur PBNU itu kok tinggi standarnya? Iya, betul. Begitu. Jadi itu apa aja itu Gus Iqbal? Artinya standar dengan tinggi itu beda dengan Kemenak, beda dengan yang lain. Memang ada spesifikasi khusus kah? Baik, sesuai dengan visi misi daripada PBNU adalah mencetak kader-kader syuriah nanti masa yang akan datang, maka PBNU dalam hal ini sangat ketat sekali dan berupaya untuk memenuhi standar Ta'limul Atik yang ada di Maroko. Jadi Mbak, di Maroko kalau yang khusus menjadi dalam artian kiai di Indonesia ini, itu wajib lulusan Ta'limul Atik. Artinya di sana memang khusus untuk para ulama-ulama di kader dari mulai nol. Cocok sekali karena ada kesamaan dengan ini memiliki
ratusan ribu pondok pesantren. Jadi nanti di sana itu berbeda kuliahnya tentu, dan yang membedakan lagi tentu fasilitas. Fasilitas yang akan diterima oleh santri-santri PBNU yang lolos di Wizaratul Auqaf itu beasiswanya hanya mendapatkan, tidak hanya bebas kuliah dan mendapatkan uang saku, tapi juga asrama, kemudian makan, kemudian jika berprestasi dikasih uang kitab dan sebagainya. Dan pembelajarannya seperti di pesantren, tidak bisa keluar, jadi sangat takhasus sekali. Dan mata pelajarannya semuanya kitab. Jadi di sana itu berarti mereka kader-kader NU yang mungkin boleh jadi perpaduan antara konvensional dan modern, ya. Tradisional dan modern, karena di sana meskipun menggunakan metode tradisional seperti sama ada hafalan alfiyah atau syatibi dan lain sebagainya, tapi mereka harus kemudian menguasai paling tidak dua bahasa yang wajib di sana, itu bahasa Arab, Inggris, dan Prancis. Berarti kan mereka dibekali untuk wawasan globalnya ketika mereka keluar itu. Paling tidak mereka bisa lah sedikit-sedikit di tiga bahasa itu, tentu bahasa Arab yang diutamakan. Jadi memang standarnya sangat tinggi, mungkin kembali lagi, karena Taklimul Atik itu sangat prestis sekali di Maroko. Bahkan untuk orang Marokonya sendiri, itu sangat susah untuk masuk. Jadi memang ini adalah kesempatan bahasa dari kedutaan KBRI yang ada di Maroko. Memang ini adalah hadiah dari raja untuk Nahdlatul Ulama, dan alhamdulillah dari mulai kepemimpinan sebelumnya yang pertama kali itu pemimpinan dahulu diundang, setiap ketua umum itu diundang ke Maroko menemui raja, dan 2 tahun terakhir pun undangan itu kemudian juga sama diberikan kepada ketua umum Gus Yahya pada di saat ini. Jadi memang untuk mencetak kader ulama, PBNU satu-satunya ormas yang di Indonesia yang resmi kemudian diberikan kesempatan untuk masuk sebagai salah satu bentuk daripada apresiasi bahwa Nahdlatul Ulama itu memang gudangnya ulama, maka dipersiapkan sejak dini, dan alhamdulillah selama kami saat ini sudah hampir 3 tahun berarti. Baik. Progres mereka mendapatkan apresiasi luar biasa, karena beberapa dari kader kita NU itu sudah menguasai medan di sana, dan bahkan beberapa menjadi juara kampus, dan itu menjadi kebanggaan bagi kita. Tapi tentu memang standarnya itu yang bagi pesantren tahun ini memang harus hafal 30, itu yang sangat butuh Oh, Masya Allah. 30 juz ya Gus ya? Ya, itu untuk persyaratan administrasi ya, tapi nanti ketika tes sih mungkin tidak semuanya 30 juz. Baik. Administrasi dan Baik. Kita berupaya untuk tahun ini mudah-mudahan mendapatkan kader-kader NU terbaik. Amin. Sama sekali tidak ada istilah NU kemudian ada titipan untuk apapun, bahwa bisa dicek di mulai awal kembali beasiswa ini. Baik. Bahwa santri-santri kita itu dari manapun ada, dan saya pribadi sangat bangga sekali ada. Baik. Oke. Gus Iqbal, izin kebutuhan tahun ini berapa yang diterima oleh beasiswa nanti? Dan masih bersama dengan Gus Iqbal, ada Muhammad Iqbal MA. Ini adalah PIC untuk beasiswa Maroko yang luar biasa. Hasil dari pembincangan sudah dapatkan sesuatu yang istimewa, bahwa Gus Iqbal ini sudah beberapa kali ke Maroko begitu ya. Dan sekiranya kita akan kulik kembali dengan beliau. Gus Iqbal, izin. Tadi disinggung tentang kebutuhan mahasiswa ke sana itu paling tidak dalam tiap tahun atau perekrutan seperti ini berapa Gus jumlahnya? Sebenarnya masih kita batas maksimal di 20, itu udah sangat luar biasa.
tapi memang tentu kita malah belum bisa memenuhi karena targetnya memang dari adalah mereka yang kompetensi sangat mumpuni sekali. Evaluasi ataupun arahan dari dari Wizaratul Auqaf itu semakin ke sini kader kita semakin bagus. Makanya mereka ingin meminta kader-kader kita yang sama. Jadi itu melihat bahwa tahun kemarin ada yang juara lagi, kemudian di kampusnya dengan hafalan yang sebagainya, justru mereka malah menginginkan, sebenarnya kami tidak membatasi, tapi untuk mencari kader-kader seperti yang terbaik itu memang perlu waktu juga dan perlu sosialisasi yang lama, karena memang kita butuh formula, dan PBNU mengikhtiari dengan melakukan inkubasi sebelum ujian. Jadi mereka-mereka yang hafal Quran itu kan mungkin tidak fokus di dalam pembacaan kitab kuning dan bahasa Arab. Nah maka PBNU memfasilitasi, dan mulai dari tahun 2022 itu semua di cover oleh PBNU. Mereka tidak mengeluarkan biaya apapun kecuali ketika mereka sudah dianggap lulus. Jadi ya mereka tiket itu kembali ke mereka, paspor kembali ke mereka. Jadi untuk prosesnya PBNU sangat berupaya maksimal untuk berikhtiar mencari kader-kader yang terbaik. Itu Mbak Yul. Iya, Masya Allah. Tadi ini diproyeksikan menjadi kader-kader Suriah begitu. Ini benar ya ini Gus Iqbal ya? Kedepannya itu dalam artian nanti ketika mereka pulang kan harus mengabdi di MWC-nya, di PCNU-nya, ya, dengan background yang kuat. Istilah kader Suriah itu berarti kader yang mumpuni secara keilmuan agama, maksudnya gitu. Fakih, orang-orang yang benar-benar fakih, ahli agama dan ahli sunnah wal jamaah, NU-nya kuat, karena di Maroko di sana juga para wali banyak dengan athar-atharnya, seperti Syekh Sulaiman Al-Jazuli, Sahib Dalailul Khairat, itu juga di Maroko. Kemudian Imam Son Haji, pengarang kitab Al-Jurmiyah yang di Indonesia sudah kaji seluruh Nusantara, itu juga berasal dari Maroko. Maka secara sanad keilmuan mereka akan memiliki kekuatan, kepercayaan diri yang kuat, sehingga mereka bisa kemudian bermanfaat kelak nanti ketika sudah lulus itu harus kembali ke NU, jangan kemudian setelah lulus malah kembalinya ke yang lain. Dan kami sampai sekarang membina ada sekitar 50. Kalau totalnya sudah 300 ya, sudah 200. Oh, alhamdulillah. Dalam kurun waktu berapa itu Gus Iqbal? Enggak, kalau kita hitung 300 itu maksud saya kader NU yang ada yang bukan ini ya, bukan berarti ya semua Ta'limul Atik ya, tapi semenjak ada Ta'limul Atik itu PCNU sekarang sudah ingin ke NU, mahasiswa yang bukan delegasi NU tapi ingin bergabung itu sudah hampir 300. Tapi kita saring yang Ta'limul Atik yang concern nanti yang untuk kita akan jaga terus sampai mereka lulus itu sekitar ada 6 atau 70, 60 atau 70 yang kemudian sampai S2, bahkan nanti ada yang melanjutkan S3. Terus kami akan kawal, dan setelah mereka lulus tentu mereka harus mengabdi di masyarakatnya, ketika mereka tidak harus kemudian harus hijrah ke kota dan sebagainya. Baik. Lembaga semula dan juga di NU yang ada di masyarakat. Masyarakat NU yang ada di sekitar. Baik. Gus Iqbal berarti S1-nya, S2 juga Maroko, S3 juga demikian ya Gus? Ada dulu program, dulu waktu kami masih belum ada program PBNU ya, ada tapi belum masif seperti saat ini. Jadi dulu kami masih mencari-cari, masih membuka jalan lah untuk baru mendirikan PCNU itu baru tahun 2011-2012. Berarti termasuk pionir ya ini ya, Gus Iqbal? Ya, pernah ikut untuk membersamai. Tapi ada angkatan-angkatan pertama yang dikirim oleh PBNU, ada yang sekarang sudah menjadi doktor secara nasional, sudah banyak sekali. Belum begitu terstruktur, dirapihkan seperti saat ini.
Tapi sudah banyak, dari tahun 2011 itu sudah banyak kader-kader yang diberangkatkan oleh PBNU. Dan mereka berangkat, saya sudah di sana. Oh, Eh, Masya Allah. ikut kemudian ya mungkin mengantar dan lain sebagainya sampai saya pulang, kemudian tahun 2018 pun masih ya itu tadi vakum itu ketika saya ke Indonesia. Akhirnya saya kembali untuk menyampaikan itu dan alhamdulillah dibuka lagi tahun 2122. 2022. Nggih, nggih. Baik, baik. Gus, izin kita break sejenak ya. Sama saya Yulah Kamila dan juga tamu spesial saya ada Gus Iqbal, Muhammad Iqbal, PIC, beasiswa Maroko. Gus Iqbal, ini bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimanakah alur pendaftaran dari beasiswa Maroko ini, Gus? Baik, kami dari PBNU dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah sudah membuat timelinenya yang saat ini bisa diakses di NU Scholarship. Jadi semua beasiswa itu di satu website namanya NU Scholarship, dan kita sudah mulai sosialisasi sekarang, dimulai pembukaan sudah dari tanggal 5 sampai 24 Mei. Jadi nanti tinggal buka NU Scholarship, dibuka dan pendaftaran dicari Maroko. Nah, di situ banyak sekali kebutuhan yang harus diupload. Tentu saya kira masih ada waktu lah untuk kader-kader NU yang kemudian ingin mendaftar. Nah, insya Allah kalau sesuai dengan timeline, berarti nanti tanggal 29 Mei itu kita akan melaksanakan wawancara awal. Bulan ini ya, Gus ya? Ya, masih di bulan ini. Kita akan menggunakan wawancara awal, dan wawancara ini bukan tes untuk kemudian akan diterima atau tidak. Wawancara awal itu untuk menjaring agar mereka siapa yang layak, dan nanti mereka akan kita bimbing, kita inkubasi itu di antara bulan Juni. Dan itu free, semua menggunakan kurikulum yang ada di Ta'limul Atik, tapi hanya tentu dengan syarat keseriusan. Jadi mereka harus melengkapi berkas-berkas, menerjemah berkas-berkas, dan itu tidak untuk kami, ya untuk mereka. Meskipun mereka lolos atau tidak, mereka sudah diberikan oleh PBNU pelatihan gratis, yaitu inkubasi penguatan mutun dan bahasa Arab, dan juga kisi-kisi soal. Nah, nanti ketika sudah inkubasi, maka kita akan kemudian melaksanakan muqabalah. Muqabalah ini berarti nanti dari pihak Wizaratul Auqaf. Tahun ini kita belum mendapatkan informasi apakah akan datang dari Maroko ke Indonesia atau menggunakan via online. Seperti apa nanti, setiap tahun kita melakukan, dan baru tahun kemarin kita diberikan kesempatan untuk tes langsung via online. Sebelumnya tidak diperkenankan, tapi alhamdulillah kita diberikan kemudahan agar nanti ketika di Maroko itu sudah tinggal matrikulasi dan penguatan yang lainnya. Kemudian pengumuman tes, dan tahun ini beberapa kader yang sudah dianggap, misalnya nanti ada beberapa kader yang sudah dianggap lolos, dan langsung berangkat. Nah, sedikit informasi Mbak Juli. Iya. Saat ini mungkin kita mendengar banyak seleksi ke Timur Tengah dengan slogan beasiswa. Kami hanya menyarankan bahwa jika memang itu benar beasiswa, tentu harus dipelajari lagi. Karena memang kalau yang beasiswa yang seperti saya sampaikan Maroko, Mesir, kalau Mesir itu kan yang full murni beasiswa itu tidak bisa kemudian langsung berangkat. Ada proses lainnya karena full beasiswa. Nah, Maroko pun sama, full beasiswa. Nanti tapi Maroko diberikan kesempatan untuk berangkat jika dia dianggap lulus. Akan tetapi nanti di sana ada yang kemudian bisa langsung kuliah, ada yang harus kemudian menyesuaikan karena mereka kalau dihitung secara materi mereka rugi, misalnya membiayai sampai S1 di 6 tahun misalnya. Tapi mendapatkan full beasiswa yang sama. Karena prinsip mereka adalah mencetak kader-kader yang memang benar-benar faqih. Nah, jadi itu yang full murni beasiswa, Pak. Tapi kalau yang mandiri, nah itu berbeda lagi. Dan tidak ada jalur resmi
yang berangkat sendiri ke Maroko secara mandiri, dan kalau mereka mengatakan beasiswa dengan berani berangkat, itu berarti beasiswa yang diberikan oleh pondoknya atau yang diberikan oleh yang memberangkatkan. Karena Maroko belum seperti Mesir, jangan sampai berani untuk berangkat ke sana karena biaya hidupnya 100 kali lipat dengan Mesir. Jadi, Oh, Masya Allah. Lebih mahal berarti ya Gus ya? sangat jauh sekali. Jangan sampai ini sedikit edukasi bahwa memang Maroko itu tentu kenapa satu dari biaya hidup dan pergaulan di sana udah dekat dengan Eropa, kemudian gaya hidup dan sebagainya tentu perlu benar-benar jalur yang kami hanya menyarankan bahwa itu karena banyak inbox yang kemudian masuk ke tim panitia yang menanyakan apakah bisa seperti Mesir untuk itu. Kami hanya menyarankan untuk karena Maroko harus sabar, hanya ada dua itu, Kementerian Agama dan PBNU, karena biaya hidup di sana dan ya itu tadi jangan sampai terjebak dengan iklan-iklan yang seperti itu. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Gus, kampus mana aja nanti yang bisa disampaikan kepada pemirsa ya, yang bonafit, yang bagus gitu ya, jangan ada di Maroko ya. Nanti jawabannya usai jeda ya Gus ya, izin. Baik, dan kembali berbincang dengan Gus Iqbal yang hadir secara virtual. Gus Iqbal, ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 terkait komponen beasiswa yang akan bisa diikuti atau bisa dinikmati oleh teman-teman yang lolos ke Maroko begitu Gus? Baik, seperti tadi saya jelaskan bahwa salah satu tantangan di Maroko itu dari segi biaya. Sekarang sudah satu dirham itu sekitar 1.700 atau 1.800 ya, dan itu sangat tinggi. Apa saya yang dapat? Tentu yang pertama adalah fasilitas yang melekat seperti secara kebutuhan pribadi ketika sudah ada tempat tinggal, makan, sarapan, jamin kesehatan dan sebagainya. Kemudian uang saku berbeda. Uang saku juga ada ya Gus? Luar mereka mendapatkan ya makanan. Dan yang terpenting adalah tempat yang sangat nyaman. Beberapa kampus yang tahun kembali itu namanya kampus Ar-Fakir Uni itu dia ada fasilitas futsal dan lain sebagainya. Kampus-kampus yang setiap tahun itu ada kampus barunya. Jadi secara fasilitas mereka mendapatkan itu dan bisa kemudian membuat kartu mahasiswanya ya, atau kartu santrinya. Kami menggunakan bahasa santri karena biar itu bisa dapat diskon untuk menggunakan prem yang ada di seluruh di kota-kota yang ada di Maroko. Jadi itu. Baik. Kemudian ini untuk alur ya atau website yang untuk pendaftaran tadi dibuka mulai kapan? Terakhir kapan ini Gus? Ya, tanggal 5 sampai 24 Mei. Itu di NU Scholarship. 5 sampai 20. Ya, NU Scholarship itu dibuka. Nah, di situ ada Maroko, kemudian diklik saja, dipenuhi, nanti ada butuh rekomendasi dari PC, PW, kemudian syarat yang wajib itu diantaranya adalah hafalan 30 juz. Nah, kalau ijazah misalnya belum ada, boleh surat keterangan jika yang belum memiliki ijazah, dan ijazah tidak boleh lebih dari 3 tahun. Oh gitu, baik. Kita tidak bisa menggunakan ijazah dalam jurusan selain keagamaan, seperti IPA, IPS itu. Nggak bisa ya Gus? Lebih baik menggunakan syahadah pesantrennya. Nanti kita akan cek. Masya Allah, baik. Kemudian respon dari pesantren ataupun santri selama ini gimana? Antusiasmenya untuk beasiswa Maroko PBNU ini? Oh ya, selama 3 tahun terakhir itu memang alhamdulillah untuk pendaftar itu lebih dari di atas 500 untuk yang Maroko. Ya, tahun ini dengan dengan persyaratan yang lebih ketat, kami belum mengecek. Tapi sejauh ini sudah banyak juga. Tuh, saya cek di panitia itu sekitar sudah yang bertanya-tanya dan sebagainya seperti atas 200. Kami belum mengecek bagaimana nanti di pendaftarannya. Baik.
Izin Gus, ini mungkin pertanyaan terakhir di segmen terakhir tentang harapan PBNU terhadap para penerima beasiswa setelah mereka menyelesaikan studinya di Maroko dan kembali ke tanah air ini seperti apa? Baik, alhamdulillah kami tentu dari RMI yang diamanahi untuk mengawal program ini dan juga NUS Kursif oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengharapkan dan bermimpi ke depan kita memiliki kader-kader yang moderat, faqih, alim, dan juga mutabahir, mutafannin, dan berwawasan global. Karena agar mereka bisa lebih bermanfaat di masyarakat, tentu menjaga Nahdlatul Ulama di dunia global dan juga tentu di masyarakat sekitarnya. Mereka harus kembali mengabdi, mau di MWC, di PC, di PW, atau bahkan bisa di pengurus besar, mereka harus kembali mengabdi dan kembali ke pesantrennya untuk mengamalkan ilmu. Jadi kami sangat berharap dan alhamdulillah progresnya kami selalu kawal dari 3 tahun terakhir, bahwa mereka sudah luar biasa sekali, memiliki progres yang sangat luar biasa dan kami bermimpi ke depan bahwa kader-kader kita yang dikirim itu benar-benar mewarnai khazanah keislaman khususnya di Indonesia dan tentu bermanfaat untuk pondok-pondok pesantren yang santri-santrinya sudah diberikan kesempatan untuk diberangkatkan ke Maroko. Dan sekali lagi PBNU sangat terbuka, tidak ada yang spesial, yang ikut tes semuanya harus mengikuti dari awal. Objektif dan profesional. Nggak ada KKN ya Gus ya? Ya, tidak ada, sangat dipastikan tidak ada dan kami membuka semuanya. Baik. Dan itu pesan khusus dari Ketua Umum. Siap. Alhamdulillah. Jadi kami tidak memiliki beban apapun. Jadi siap. Dan memiliki pesan khusus untuk secara profesional dan alhamdulillah kader-kader kita ternyata jalan secara selama 3 tahun ini luar biasa di luar jangkauan kami. Mereka sangat luar biasa di sana. Prestasinya sangat luar biasa. Baik, subhanallah, ini menarik untuk diteruskan, mudah-mudahan juga bisa ketemu lagi di lain program ya Gus Iqbal ya, luar biasa dan mudah-mudahan program ini juga bisa menyukseskan NU ke depan juga. Dan terima kasih untuk Gus Iqbal atas waktunya telah hadir sebagai tamu kami di program Ikhwal Jam'iyah. Matur nuwun Gus Iqbal, sehat selalu. Salam dari Ketua Umum Ketua RMI Kiai Haji Khodri Alif yang Waalaikumsalam dan dari untuk semua santri dan para masyayikh yang menonton. Inggih, matur nuwun, masyaallah, inggih. Terima kasih banyak. Sehat selalu Gus Iqbal dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Mudah-mudahan segala usaha kita dimudahkan oleh Allah dan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita juga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Yula Kamila segera pamit. Terima kasih dan Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.